Safari subuh Arafah di Masjid Al-A'la ini. Alhamdulillah pada subuh Ahad hari ini kita sudah dapat berkumpul kembali bersama dengan jamaah tetap Masjid Al-A'la dan juga masjid. Insyaallah kita terus bersilaturahim menerima seluruh komponen daripada jamaah safari subuh yang insya Allah juga nanti bulan 6 kita juga kedatangan dari rombongan BBC. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqun wa'adil amin la ilaha illallah al-malikul Muhammad Rasulullah Sadiqun wa'adil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
إلا بالله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد Rasulullah. Ayahanda bunda ikhwatal iman, alhamdulillah barusan saja kita selesai melaksanakan sholat secara berjamaah. Imam pada rakaat pertama mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannat tajri min tahtihal anhar. Ya, harfun nida mabniun ala sukun. Ini disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha munada tanbih. Ini disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ya, nidaul qarib memanggil yang dekat. Nidaul mutawasid memanggil yang sedang. Yang ketiga nidaul ba'id memanggil yang jauh. Alhamdulillah hari ini kita masih dipanggil oleh Allah sebagai hamba yang beriman. Allah masih mengakui kita hamba yang beriman. Maka itu mari sama-sama bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masih diakui sebagai hamba yang beriman dan kita masih dipanggil oleh Allah sebagai hamba yang beriman. Mari kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus sesuai dengan ayat ini. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa mudah-mudahan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surganya, yang mana dalam surga mengalir tajri min tahtil anhar, lari air dalam surga. Anhar jamak daripada nahrun, satu sungai, nahra ini dua sungai, anhar sungai. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah masuk dalam surganya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin ya Rahman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim
Ya Rahman, astaghfirullahaladzim. Ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, terimalah taubat berkahilah jamaah, wafatkan semua kami syahid ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Rahman, astaghfirullahaladzim. Ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami hadir di sini, wabil khusus Ketua BKM, seluruh perangkat masjid ini Al-A'la, yaitu Dr. Muhammad Kholis ya, MA, Pak Kecil, Tuhapakat, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bertambah jamaah Arafah, sudah bertambah mu'alaf Arafah, yaitu Edi Setiawan. Kepada Edi Setiawan kami mohon maju ke depan. Ini mu'alaf Arafah yang baru masuk Islam hari Ahad yang lalu, sudah bersyahadah di Masjid Raya Baitur Rahman ya. Beliau mu'alaf, beliau kerja di Mitsubishi, sahabatnya Dedi Mitsubishi. Nah, ini Arafah ini banyak asbab dapat hidayah. Jamaah Arafah ini asbab membuat umat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan jamaah Arafah insyaallah menjadi media dakwah terus sampai akhir hayat kita. Dan beliau alhamdulillah sudah bersyahadah ya, sudah akad syahadah di Masjid Raya Baitur Rahman pada hari Senin apa Ahad? Hari Senin di Masjid Raya Baitur Rahman. Sekarang kita pakaikan ya peci Arafah. Mudah-mudahan beliau istiqomah dan insya Allah meninggal husnul khatimah. Amin. Ya, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Ya, silakan dulu. Ya. Beliau ini orang Tionghoa. Alhamdulillah. Ya, terus kita berdakwah. Ayahanda bunda ya khawatir iman, terus kita berdakwah sampai kita meninggal dapat usul khatimah. Insyaallah ahad depan ya kita diundang ke Masjid Nurul Huda Kampung Penjerat, dan malam Jumatnya kita diundang ke Masjid Tengku Lamjabat memperingati tsunami tahun Hijriah ya, karena tsunami terjadi sebelum Idul Adha. Kalau kita tarik garis lurus ya, garis tahun Hijriah itu sebelum Idul Adha, peringatan tsunami kalau menurut tahun Hijriah. Kalau menurut tahun Masehi tetap bulan 12. Jadi kita semua diundang ya. Nanti sekalian kenduri di sana malam Jumat, zikir, tsunami dan doa. Mari sama-sama kita mendengar tausiah dari guru kita bersama. Bagi anak-anak nanti jangan pulang, ambil uang jajan ya untuk hari Senin sama Bang Dedi Mitsubishi sama Bang Jal. Kepada Al-Mukarram Syekh Kunal Kabir Ustaz Dr. Fahmi Sofiat LCNA, Faitafadol Masyhur. Ya, Allah. Ya. Ya Allah, ini. Pak Imam Johor. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati yang punya tempat, Pak Pici, ibu-ibu, ibu kampung, tuhaku, kemudian masyarakat, kemudian yang saya hormati juga pimpinan Majelis Zikir Al-Fah, dan berdoa terus agar terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada seluruh jamaah Arafah, kemudian bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Kita mengambil 3 poin. Pada ayat ini ada 3 poin. Poin yang pertama, yunabba. Yunabba itu berasal dari kalimat naba'un. Kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah yang dikarang oleh Abi Hilal Al-Askari, itu naba itu artinya berita. Nanti ada satu lagi al-khabar. Khabar itu juga berita. Apa beda khabar sama naba? Kalau khabar itu beritanya bisa benar bisa salah. Ya, kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang hoax, beritanya hoax. Itu khabar. Maka di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa alaihissalam membawa 2 istrinya, itu dari Palestina mau masuk ke Mesir, apa kata beliau? Inni atikum la'alli atikum bi khabarin. Saya melihat ini anastu nara, saya melihat api, kata Nabi Musa alaihissalam. Mungkin di situ ada berita, bisa baik, bisa jelek. Ya, kalian tunggu saja di sini. Itu kalau khabar. Tetapi satu lagi naba. Naba itu kalau kita lihat versi tafsir Ibnu Abbas akan berbeda dengan Al-Tabari, akan berbeda dengan Imam Al-Qurtubi. Sebagian mengatakan naba itu apa? Keberadaan Nabi Muhammad tidak perlu kita ragu lagi sebagai seorang nabi dan rasul. Ada yang mengatakan naba itu adalah Al-Qur'anul Karim, sehingga nggak perlu ragu. Sehingga di awal ayat pada surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kalau kita merujuk ke dalam kaidah usul tafsir wa qa'idun, setiap jumlah ayat Al-Quran yang dimulai dengan kata benda itu maknanya isbat. Artinya Allah menguatkan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan tidak perlu ragu lagi. Tetapi kalau kalimat Al-Quran itu dimulai dengan kata kerja, itu maknanya tajaddud atau tajdid. Artinya apa? Update, terus update. Maka nanti iman itu kadang-kadang dengan kata benda, kadang-kadang dengan kata kerja. Yu'minuna billah. Artinya apa? Beriman itu terus continue. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunabbahul insanu bima qaddama wa akhar. Jadi maknanya ketika kita nanti di padang mahsyar, itu akan diberitahukan oleh Allah apa saja yang sudah dilakukan oleh tubuh ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh hati ini. Apakah tubuh ini sudah menzalimi orang lain, ataukah tubuh ini sudah berbuat kebaikan, ataukah hati ini sudah berbuat kebaikan, ataukah hati ini sudah berbuat kejahatan. Maka semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berita yang Allah berikan itu tidak hoax. Ya, jadi hanya hoax berita ini. Beritanya 100% benar. Tidak dizalimi kita dan tidak dilebih-lebihkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, pada hari kiamat itu seorang akan melihat apakah amal perbuatannya itu kecil
atau kejahatannya itu kecil. Dia akan melihat sendiri dengan mata. Ini kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua, yauma idzin itu adalah gabungan dari yaumun hina idzin. Maka di dalam Al-Quran juga Allah mengungkapkan dengan al-yauma, ada juga dengan yaumun. Ada apa dengan kalimat ini? Yaumun itu memang menunjukkan ya dulu ala zaman, menunjukkan kepada waktu. Sebagian penafsir mengatakan yaumun itu tidak ada alif lam, ya dulu ala tahwif wa tahwil. Itu menunjukkan kepada apa? Menakut-nakuti. Maka di dalam Al-Quran kita melihat nanti naran talazza, api neraka yang menyala-nyala. Maksudnya apa? Sebelum kalian meninggal, sebelum kalian itu ke alam barzakh, sebelum kalian dibangkitkan di padang mahsyar, sebelum gara-gara maksiat kalian itu dibakar di api neraka, maka siap-siap saja dari sekarang. Arti siap-siap apa? Kalau tidak mau dibakar maka bertaubat, berbuatlah kebaikan. Itu ditahwil, artinya untuk menakut-nakuti saja. Itu kalau tanpa alif lam. Tetapi kalau ada alif lam bukan ditahwil. Ya, mana contohnya? Di dalam surah Al-Maidah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Ini kiamat kecil bagi Nabi Muhammad SAW. Sebentar lagi Nabi Muhammad mau meninggal dunia. Jadi penggunaan al-yaum secara garis besar itu sesuatu hal yang akan terjadi, ya, dan sedang terjadi. Tetapi yaum tidak pakai alif lam, itu litahwif. Satu lagi litahwil, untuk menakut-nakuti. Sudah, ini sudah 2 poin. Poin yang ketiga ada 2 tafsiran, 2 pemahaman. Pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, Allah Subhanahu wa taala bima qaddama wa akhara, apa yang sudah, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama, apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan. Jadi makanya kalau kita mengerjakan drone kali itu sembahyang, tapi kalau dibayar tak kena. Bapak sudah menjaga diri tapi belum menjaga anak lagi. Bapak sudah berbuat kebaikan, tetapi ada kebaikan-kebaikan yang belum bapak lakukan, belum saudara lakukan, belum ibu-ibu lakukan. Itu maknanya bima qaddama wa akhara. Makanya kita perlu petunjuk. Ketika kita ingin menjalankan kebaikan, kita perlu petunjuk. Supaya apa? Kita tahu ini kebaikan. Dan supaya kebaikan yang kita lakukan itu diberikan pahala oleh Allah dan dapat ridha oleh Allah. Maka tidak semua kebaikan yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah. Karena kata Fudail bin Iyad, itu di dalam kitab beliau, amal ibadah kita itu diterima oleh Allah bisyartai asasiyai, dengan 2 syarat. Al-ikhlasu wa shawab. Amal ibadahnya benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tidak benar, dia ikhlas, fa'amaluhu mardud. Atau ibadahnya sudah benar, dia tidak ikhlas, fa'amaluhu mardud. Amalnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika dalam sholat, kita selalu berdoa. Di urut 17 itu ada berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Nyaku jalan yang lurus. Beda bahasa Quraisy dengan bahasa Arab. Memang bahasa Quraisy itu adalah cikal bakal bahasa Arab itu bahasa Quraisy. Sehingga Rasulullah mengatakan baidaan min Quraisy. Saya ini dari orang Quraisy. Walaupun urun Yaman dipegang Rasulullah dari Yaman. Dari sebuah riwayat mengatakan ana min Yaman wal Yaman minni. Saya dari Yaman, Yaman juga dari saya, kata Rasulullah SAW. Di dalam bahasa Quraisy itu jalan itu dengan sin, sirat. Itu bahasa Quraisy. Maknanya apa? Jalan makna hakiki, makna sebenarnya. Maka dalam bahasa Quraisy ketika kita ngomong sirat, terbayang di kepala mereka apa? Jalan raya, sirat. Tetapi di dalam bahasa Arab, penggunaan kalimat sirat kita bisa melihat di dalam berbagai literatur tafsir. Ustu'mila isti'malan majasiyah. Itu selalu digunakan kepada makna majas, bukan makna sebenarnya. Ila sad, sin bahasa Quraisy tadi berubah menjadi sad. Itu ketika turun Al-Quran tadi. Maka hanya pakai les sin itu. Bahasanya tidak fasih. Jadi maka tidak pernah menggunakan lagi sirat, tapi mereka menggunakan sirat. Siratal mustaqim. Apa maksud siratal mustaqim? Di dalam tafsir As-Sa'di itu ada 2 maknanya. Jadi ke jalan yang tepat,
Dia bagi Allah itu kata tak di Mekah. Ayat tanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ini bekim di Urarama. Pun pegang. Pun sakit bapak ayah orang. Karena penggunaan sirat itu tidak pernah digunakan dalam bentuk kalimat hakiki. Selalu kalimat majaz. Maka kita butuh kepada tafsir As-Sa'di. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Supaya bisa membina kita. Benda tepu katanya. Sampai dalam teman ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Dan yang banyak pokoknya lurus, pokoknya tepat, pokoknya lempang memangnya. Seperti hari kiamat. Hari kiamat nanti la tara fiha iwaja wala amta. Itu hari kiamat itu tak ada lagi jalan berkelok-kelok, tak ada lagi depan lagi rumah. Hanya bukan berkelok karena nak rumah Allah, nak hotel, nak buka kan, nak lorong, nak buka. Hanya lorong le pada masa. Depan ni boleh. La tara fiha iwaja wala amta. Jadi tidak ada jalan berkelok, nak ada lembah, nak ada bukit, nak ada tempat lempang. Seperti kita habis tsunami lempang semuanya. Maka di dalam tafsir As-Sa'di, makna ihdinas siratal mustaqim beliau mengartikan dua makna. Yang pertama apa? Al-a'mal as-salihah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami sehingga amal ibadah yang kami lakukan ini adalah amal ibadah saleh. Ya. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita memahami makna ihdinas siratal mustaqim, sedang temayang roh tamo nya. Bakal dalam petunjuk. Ini saya sudah mendidik anak supaya mendidik anak itu menjadi amal saleh ya Allah. Saya sudah salat, mudah-mudahan salat saya menjadi amal saleh ya Allah. Saya sudah membantu anak yatim, mudah-mudahan membantu anak yatim menjadi amal saleh. Saya sudah bangun tengah malam ya Allah. Bangunnya saya mudah-mudahan jadi amal saleh bagi saya. Yang mana ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadikanlah semua amal saleh. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Bisa saja salat kita ditolak oleh Allah. Bisa saja puasa kita ditolak oleh Allah. Dah puasa itulah oleh Allah. Ya. Bukan dah puasa itulah. Puasa demenak saja. Artinya puasa itu tidak memberikan bekas sedikit pun. Tidak memberikan bekas sedikit. Temayang tidak memberikan bekas. Kita bersedekah tidak memberikan bekas sedikit. Di urang dah berzikir malam dah demenak kau. Bengah berzikir. Astagfirullah. Malam ribah kau. Demenak kau. Kau. Kalian mati juga. Dengan mata ini kita baca Quran, dengan mata ini juga kita lihat nak maksiat. Dengan mata ini kita baca Quran, dengan mata ini juga kita menangis, dengan mata ini juga kita melihat maksiat. Dengan tangan ini kita buat macam-macam. Dengan tangan ini juga kita mengadah-adah pada Allah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak mungkin ya? Tak mungkin. Maka Syekh As-Sanjati itu di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah, apa kata beliau? Al-hijabu bainal mar'i wa rabbihi az-dzunub. Itu yang menjadi hijab antara seorang hamba dengan Allah itu dosa yang dilakukan selama ini. Maka kenapa kita butuh kepada zikir, istighfar, istighfar. Dosa itu bisa berasal dari anggota tubuh. Dosa zahir bisa berasal dari dosa batin. Dan dosa zahir, tak zalimi kau, tak jauh tak kau, tak demenak kau, tak kalah mati, tak dengar ribah, tak ribah kau, tak pejuh harum, itu dosa nyata. Ada dosa batin. Dosa batin yang ke kau, dengki ke kau, tak kabur, nyum ke gara-gara lu, nak beres betul. Yang namanya kamu lagi yang kalau ke iblis kamu gitu juga. Makanya kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya iblis itu dia penyakitnya cuma satu. Ini kata Imam Al-Ghazali. Nanti coba lihat pembahasan tentang al-hasad. Penyakit dia cuma dengki saja. Cuma dari dengki itu itimuh lain, muncul yang lain. Seperti orang tanam padi. Gara-gara tanam padi muncul penajihan nadir, oleh pandai nadirnya pokoknya muncul nadir. Apabila tak pekelih nadir, padi tetap. Ya, padinya tetap. Makanya kalau kita tanam padi, pasti dia mau nadir. Tapi menyodar tanam nadir, kan dia mau padi. Coba tiga apa? Kita nyambung tanam nadir, tubuh baik dia mau padi, dia mau padi, promati yang dia mau. Tapi kalau kita tanam padi, yang pasti dia mau nadir, pasti dia mau nadir. Kaum muslimin sedang dimai dirahmati Allah. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Kalau ingin menghilangkan penyakit hati, lakukan satu hal saja. Angkatlah dengki dalam hatimu, maka penyakit lain itu akan ikut semuanya. Jadi menyotangkan penyakit takabur, nyeluk, takabur boleh. Tapi dengki masih ada, penyakit lain tetap masih ada. Jadi makanya gara-gara dengki itu, semua ikut. Ada seorang bapak bertanya kepada saya, "Ron, Pak depu lu dengki ke kau?" Kanya penyakit hati, gimana cara lu depu? Oh, lu depu lu berkali. Ditanya, bagaimana Ustaz tahu? Lu pegang. Bapak benci tak semua bapak? Hana benci lu. Bapak hana benci. Pada negara nak berdak tu hati lah.
Oh, mendadu. Akhirnya dengki, Pak. Kita kalau ingin tahu kita dengki kepada seseorang, berdiri saja lihat orang itu, Pak. Setiap kita lihat orang, hati tidak mendadu, berarti ada dengki itu. Tapi waktu ada kalau pulang mendadu hati, Pak, yang berarti dia ada dengki ke pulang. Ada dengki sama si pulang. Ya. Itu hati tidak pernah berbohong, Pak. Hati tidak bisa bohong. Ya, kalau nggak percaya itulah nih habis salam-salami lihat muka orang itu, lihat, Pak. Mendadu. Pekan kat teruk benar di bulan ni. Pekan kat kena di bulan, pekan kat lagi. Berarti nak dengki lah mati. Walaupun dia katakan, "Loh, nak dengki di bulan cukup akal-akal di bulan." Ya, hati tak pernah bohong. Ya, ini nomor satu. Nomor dua, ihdinas siratal mustaqim itu al-maslahah, kata Imam As-Sa'di. Maslahah apa? Maslahatul qalbi, kemaslahatan hati. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku supaya hatiku tenang, ya Allah. Ya, supaya hati saya tenang. Untuk apa kita salat? Untuk ketenangan jiwa. Untuk apa kita salat, bayar zakat? Ketenangan jiwa. Untuk apa kita naik haji? Ketenangan jiwa. Ada seorang jemaah datang ke saya. Apa kata beliau? Ustaz, lu kan dua go haji. Tapi jangan apa pengaruh tu buat jiwa dulu. Kan dua go lu haji. Lagi hana tu bulan jiwa dulu. Aneh lah ni pokoknya orang. Gara-gara penyakit hati lu. Saya tidak tahu. Pengaruh haji itu tak ada apa-apa sama saya. Dan saya berangkat ke sana biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ya. Maka kan salah satu rukun haji itu kan niat. Kalau niatnya baik, maka hasilnya baik. Kalau niatnya tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Yang menyogedanya orang berangkat haji dari ini kan ada fikir. Belum ceret tebak. Belum tajadah tebak. Belum korma titol belum korma. Titol ni. Belum ni. Yang mana boleh fikir? Mana boleh fikir? Yang cukup jaya mana Aceh. Cukup jaya mana Aceh. Ini nak telefon mentawanya, nak persiapkan pun botol plastik-plastik buat orang karena geroy, Pak. Ya, hana fikir ya. Yang ada fikir ibadah, fikir Pak, niat dulu kan niat. Kalau niatnya tidak benar, maka hasilnya juga tidak benar. Teman saya dia jual laptop, dia jual ini, jual itu, lu tanya untuk pembelauan. Untuk belau je, gepa je. Ya pembelau di Mekah ni. Kau nak fikir yang lain Mekah itu. Kau fikir aja kamu naik haji dia tu fikir dulu. Ya, kan mahasiswa kan biasa begitu. Akhirnya ibu belau laptop ibu, habis ibu belau dulu. Ketika mau berangkat akhirnya apa? Paspor dia juga bisa dikembalikan oleh kedutaan. Hanya berangkat. Itu terakhir, Pak. Pekan ni kalau ni yang kita lebah, Pak. Akhirnya lebah dalam demi, tapi dalam demi, haji dan jaya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka muara kita itu dalam beribadah, maslahatul qalbi. Ini kita pergi ke masjid salah subuh untuk apa? Maslahatul qalbi. Kami dah jam masjid hati mendadu. Ini maksudnya kita duduk, kita berzikir untuk ketenangan jiwa. Kita bayar zakat, ketenangan jiwa. Kita pergi umrah, ketenangan jiwa. Jadi kan gara-gara yang kamu dah hati, makin susah kan Pak, makin susah kan. Ini berarti masalah. Kemudian selanjutnya, maslahatun akhlaqiyah. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kemaslahatan akhlak, etika bagi saya, ya Allah. Saya beribadah supaya etika saya berubah. Maka kata Imam Ghazali di dalam kitab beliau, Ihya'ul Muddin, kalau ingin melihat bagaimana tingkah laku hati orang itu, lihat saja tingkah lakunya. Ingin melihat isi hatinya, lihat saja tingkah lakunya. Maka kita tidak sadari Rasulullah SAW ketika sedang duduk bersama sahabatnya, sedang mengajarkan sahabatnya bagaimana psikologi seorang itu. Rupanya dalam Islam ada juga ilmu psikologi, Pak. Ini beda pikirnya teori barat dan lain sebagainya, tidak. Dalam teori Rasulullah ada juga. Ketika sedang salat, Rasulullah melihat ada seorang pemuda yang salat. Apa kata Rasulullah? Anak khusyuk dia. Sahabat heran. Rasulullah pada dulu anak khusyuk. Khusyuk itu kan ibadah hati. Yang penting dia tidak khusyuk. Bagaimana cara engkau mengetahui ya Rasulullah? Coba lihat kata Rasulullah. Lau khasha'a al-qalbu la khasha'at al-jawarihu. Kalau seandainya dia khusyuk, ya kalau lau khasha'a al-qalbu, kalau hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya juga khusyuk. Yang tenang temayang lelai mak jaga. Lelai mak jaga. Ya, mak. Kita yang anak jaga, jerawat. Tenang temayang mak. Jerawat. Macam khusyuk oleh mak. Maka artinya Imam Ghazali mengambil teorinya begini. Kalau ingin mengetahui hati seseorang itu, lihatlah tingkah laku dia. Menyuruh galak korupsi, hendak mungkin orang kaya kaya mak. Menyuruh galak korupsi, menyuruh galak demen agak, hatinya berarti rusak hatinya. Orang suka lihat maksiat berarti hatinya rusak. Orang suka ambil punya orang, berarti hatinya rusak. Dari mana kita tahu? Tingkah lakunya. Tingkah lakunya. Beliau mengatakan juga, al-qalbu mithlul malik, hati itu seperti raja. Hati seperti raja.
Kalau hati gundah, anggota tubuh semua gundah. Ya. Yang menyuruh raja gundah apa? Mindanyo, gabungnya Pak, tangan gabung, semua gabung. Kalau hati tenang, semua akan tenang. Semua akan tenang. Maka Rasulullah SAW, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidur kan di mana saja tidur. Kan ayo maka hati kan tenang. Ketika hati tenang, dengar mengapa dengar. Katanya ada spring bay anda dengar ni Pak. Anda dengar. Jika ada orang bunga Pak, kalau bagaimana bandingkan dengan orang bunga Pak. Balala kau dengar ni Pak. Itu orang gila itu di dalam sampah tidur Pak, dengar Pak. Bahkan hati kan tenang Pak, tenang. Tersenyum selalu. Senyum selalu. Tersenyum berarti hatinya tenang Pak. Ya senyum. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dua. Yang ketiga, makna dinas siratal mustaqim, maslahah duniawiyah wa ukhrawiyah. Ya Allah berikan kemaslahatan kepada saya di dunia dan akhirat ya Allah. Kemaslahatan. Masalah dunia menjawab Pak. Akhirat anda pernah katanya, karena perjalanan itu kita panjang sekali. Kemudian di alam barzah itu panjang sekali waktunya. Di padang mahsyar panjang sekali waktunya. Kalau dibandingkan dengan waktu di dunia ini dan di dalam kandungan tidak lebih 9 bulan. Kecuali ada orang tertentu. Dia dah pegang kata kurung dulu, ayo lebih itu mengai dalam yang dah hancur, dia tak tepi, harus lebih Pak. Dipaksa harus lebih ya Pak. Jadi kita sudah makan di restoran, sudah habis nasi. Lu ya tu no haji harus lebih izin, harus layak memang lau. Nah, kita begitu juga, lu ya haji lebih, haji lebih izin Pak. Di dunia begitu juga. Ketika sudah sampai waktunya kajul, lebih dari dunia. Lebih kata Allah. Lebih. Ada orang lain yang mau masuk lagi ke dunia ini. Anak Pak bantahan Pak. Artinya semua ada waktunya. Ada waktu di alam barzah, ada waktu dalam kandungan, ada waktu di dunia, ada waktu di alam barzah, nanti ada waktu di padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim. Itu maknanya ya Allah berikan petunjuk kepada saya supaya saya itu dapat nikmat dunia, dapat nikmat akhirat. Dapat nikmat ketika di dunia, dunia mendang nikmat, akhirat bernikmat sih. Maka katanya ketika kita ini nikmat di dunia, bagaimana nikmat? Ada fasilitas ini, fasilitas. Kita berdoa juga kepada Allah. Waktu mati lo ketika saya mati, ya Allah berikan juga fasilitas ya Allah. Ketika di alam barzah berikan fasilitas ya Allah. Jangan di dunia saja, jangan di dunia saja. Ya Allah menuju jabat kami dulu 5 tahun yang kabe. Oh ni tambah lah 5 tahun tu kabe. Oh 5 tahun kan ada 15 tahun. Umur kabe ya. Kabe umur Pak, kabe. Ya Allah menuju lo harta benda, kajo lo harta, kamu keluar lama je Pak. Jadi artinya apa? Dunia akhirat kita minta. Paling enggak kita itu menikmati dunia, menikmati juga akhirat. Makanya kematian itu sebuah kenikmatan juga. Beda pikir ketakutan. Seorang yang meninggal itu, kalau dia pahami hakikat meninggal itu sebuah kenikmatan. Sebagaimana orang menikmati kalau dia tahu hakikat sakit. Maka orang enggak tahu hakikat sakit. Waktu dia sakit kan pek-pek. Kagak ada proyek, kata sakit. Euro 1 miliar, 7 euro kan 7 miliar, kagak ada orang. Dia tidak lihat hakikat sakit itu apa. Allah memberikan kafarat. Setiap dia sakit itu, kafaratnya dosa itu dihapuskan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah. Ketika dia sakit, dulu ribut sama istri ya Pak. Coba bapak sakit dulu Pak. Ibu bertijak, aku sakit Pak. Walaupun kan sakit aja ni, tapi waktu dia sakit aja. Sakit apa Pak? Belum ya Pak. Ibu bertijak. Kita ribut sama anak. Ketika kita sakit, tidak ada anak walaupun dia durhaka yang tidak melihat orang tuanya. Kemudian satu komplek benci katanya roman katanya bibi bapaknya tapi coba sakit terus cuci dia jauh rumah tambah komplek aja Pak Abu pegah pulih Pak Abu gitu. Dia tidak melihat hakikat sakit itu. Yang dia lihat apa? Dunia saja dia lihat. Bagaimana dunia? Hilang proyek, ada apa, ada nyok, ada jeje itu pikir dia ada pikir. Maka makna ini nasratal mustaqim, maslahah duniawiyah wal maslahah ukhrawiyah. Ini tafsiran yang pertama. Artinya ketika kita di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bima qaddama wa akhara, itu ba'il sak. Mana ba'il sak? Apapun yang kita lakukan di dunia atau yang belum kita lakukan. Kamu sudah melakukan ini bagus, kamu melakukan ini bagus, tapi kamu masih berbuat maksiat. Kami melakukan ini bagus, tapi sebagian tidak kamu lakukan. Kamu hal sunat setiap hari kamu lakukan, tapi wajib tidak kamu lakukan. Ini maknanya bima qaddama wa akhara, tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, kita mengambil tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Nah, ini berita baik bagi kita ini, Pak. Bima qaddama wa akhara, bima qablal mauti wa ba'dal mauti. Allah akan memberitahukan kepada kita ibadah sebelum mati
dan setelah mati. Sebelum mati dah. Nah, ada sembahyang. Kalau sesuai prosedur, mentemui pahala. Nah, tapi kita takut. Kalau sesuai dengan prosedurnya, kita dapat pahala. Kita mendidik anak, ada sesuai prosedur, ada dapat pahala. Tidak sesuai prosedur, tidak dapat pahala. Itu dimakan sama. Maka diberitahukan oleh Allah, ini dapat pahala, ini tidak dapat pahala. Ini sebab kamu tidak ikhlas beribadah karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah sebelum mati. Maka dalam tengah waktu misalnya 60 tahun umur kita atau 70 tahun umur kita, kita kata alhamdulillah kalau ibadah perlu nunggu 20 tahun tu yang masa-masa betul-betul awal. Kalau taubat dengan 20 tahun kita ibadah. Pupu mentang lalu sembahyang ibadah. Itu semua diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhara dan setelah mati. Apa ibadah setelah mati? Maka bagi orang yang merasa nyo dosa dikojai, nyo meninggal dunia, na dosanyo, maka buatlah juga amal ibadah setelah mati. Apa itu? Itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam Al-Qur'an, ketika Ibnu Adam itu mati, idza mata Ibnu Adam inqata'a amaluhu ila min thalathin, kecuali 3 hal. Sedekaah jariyah. Itu kalau kita menelusuri hadis itu, dalam hadis itu disebutkan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Kita mewakafkan sesuatu. Oh, malu hana lepeh dah wakaf tu. Wakafnya mentang, Pak. Wakaf apa namanya? Meja tu ke pengajian. Padu Melayu meja. Oh, hana peng do ikut mahaya. Anda belum saja dah. Oh, mahai tak. Belum saja dah 20,000 cik. Nah saja dah 20,000. Nyolong wakaf menata apa? Selama sajadah itu dipakai, maka pahala waktu kita hidup mengalir. Setelah kita meninggal dunia, itulah namanya bimakat dan mawakaf. Kalau masih dipakai maka terus mengalir pada orang yang memberikan itu tadi. Jadi makanya kita berikanlah wakaf produktif. Produktif itu apa? Yang bisa dipakai oleh orang lain. Yang beda pewakaf ini nyolong pewakaf ni langli balik soja ni rimu aja ni. Jadi anak soja, ini langli na balik tu tak boleh pakai. Anak soja ni, ia ikat di rimu memang. Maka selamanya anak demi tepu dia. Maka carilah wakaf produktif. Paling enggak kita bantu anak yatim. Tak pedang pun haji asrama mahai dah dari kaya je cik. Oh anak sedengah mentah. Oh anak je alo fondasi mentah dah mulai mak. Dia lain lagi kau mak. Itu juga ketika itu digunakan, maka pahala terus mengalir. Sedekah jariyah au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat itu juga pahala yang mengalir ketika kita sudah mati. Oh mailun hana malai murung dah bukan. Kita tak pernah gop, jaga pernah gop, apa nelui pernah legop. Ketika ingin nak cari orang lain pergi pengali kau, baiknya pernah dol, malai belum dol. Ya, yang kita cerai. Kita mencari cara begini, ajarilah anak kandung kita sendiri, ajari dia baca Quran, ajari dia menghafal Quran, ajari dia doa, ajari dia cara berwudu. Ba ni udah minta pahala, Pak. Yo mai sampai urang lain minta pahala, ba anda minta nyaw. Tajo ni les pun nanti fikir dan les sebagainya. Ani kita cara gara-gara orang tadi, Pak. Kita santai-santai rumah, memang dah jupeng. Cuma anak ini ketika dia dewasa, yang teringat gurunya teringat. Guru lu kayak pernah anak orang apa guru saya mengajarkan saya apa saya pernah. Ada teringat kayak tak pernah teringat daripada orang tuanya. Yang teringat pada guru. Maka kesempatan inilah yang kita ambil. Ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Nah, cara berwudu begini nak ya, walaupun yang betul dan depu. Nah, cara salat begini ya, kamu demi pahala. Ketika anak ini beribadah sesuai dengan yang kita katakan, dia berwudu sesuai dengan kita katakan, kita meninggal dunia dapat pahala kata Rasulullah. Pahala kita sama seperti dia, tidak dikurangi oleh Allah, sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah. Kalau dia salat 27 rakaat, bedanya mentemeki 27. Ya, namanya. Kenapa? Gara-gara kita menyuruh anak itu salat, dia pergi salat. Waktu kita meninggal dunia, dia masih salat juga. Pahala terus mengalir kepada kita. Aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah. Atau anak yang saleh. Ya, di dalam tafsir Sya'rawi, beliau mengangkat sebuah riwayat di situ. Riwayat ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Ada seorang pemuda, ketika dia mau meninggal dunia, dia melihat semua, maka dia mandum, kejahatan dia mandum dia, ya. Hutang dia, kejahatan dia, mandum dia nanti. Tapi waktu di dunia hutang, ada leh, mana dia hutang, blank. Tapi waktu mati yang dihutang, kepala hutang nanti pula. Rupanya pemuda ini meninggal dunia. Terbayang sama dia apa? Ini pada masyarakat kami. Rupanya ketika dibangkitkan di pada masyarakat, itulah uniknya hadis-hadis Rasulullah.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Itu Muhammad itu tidak pernah kerit dalam hal-hal gaib. Halnya belum terjadi, sudah saya beritahukan, tetapi dia memberitahukan lagi pada umatnya. Nanti kata Rasulullah, akan ada seorang pemuda bangkit di padang mahsyar, tidak ada lagi dosanya. Dosa analil. Waktu dia bangkit, ya Allah, dosa lun ho analil kau. Awai kau jahil dosa lun. Dalam tanda bukan dosa besar. Waktu itu apa Allah mengatakan? Kamu tahu nggak? Kamu punya anak yang saleh. Nggak tahu kan kamu? Ya, Pak. Anak kamu setiap hari berdoa kepadaku, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya tidak tega, kata Allah, anak kandungmu berdoa untuk ayah kandungnya sendiri setiap hari, maka saya angkat dosamu. Besok dia berdoa lagi, Rabbighfirli wa liwalidayya, saya angkat lagi, saya angkat lagi. Yang ini anu salah, sehingga kejahatanmu tidak ada lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara doa anak yang saleh. Nyobek cara anak lagi kepe mudah, dia ada pek, ya ada kuliah, tapi je. Tapi hana manfaat apa? Ya, tidak ada manfaat sedikit pun kita ambil dari anak ini. Maka kita tutup kata Imam As-Sa'di itu dalam tafsir beliau, an-ni'matu ma yantafi'u wa laisa ma yantali. Jadi nikmat itu apa? Sesuatu hal yang bisa kita ambil manfaat. Kalau nggak bisa ambil manfaat, itu bukan nikmat. Dan nikmat itu bukan yang kita miliki. Kita bisa memiliki anak banyak, tapi nggak ada manfaat. Berarti anak itu bukan nikmat bagi kita. Kita bisa memiliki harta banyak, tapi apa? Tidak bisa membantu kita, Pak. Berarti bukan nikmat itu namanya. Yang nikmat itu bisa mengambil manfaat dari sesuatu. Kita salat, bisa mengambil manfaat dari salat itu. Berarti nikmat salat itu. Kita bersedekah, bisa mengambil sesuatu di sedekah. Ketenangan jiwa, Pak. Berarti itu nikmat. Tetapi apa? Kita salat, kita bangun malam, kita baca Quran, tetapi tidak bisa kita ambil manfaat. Kita cuma bisa ngomong apa? Saya tahajud, saya sedekah, tapi tidak ada manfaat. Bagaimana tidak ada manfaat? Sedekah itu tidak memberikan pengaruh sama sekali bagi kita. Berarti sedekah itu bukan nikmat bagi kita. Halaka anni maliyah. Nanti tapi orang kiamat nanti kita akan mengatakan, harta saya tidak bisa menolong saya, salat saya tidak bisa menolong saya, ibadah-ibadah juga tidak bisa menolong saya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan ibu sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. 17 kali sehari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. 17 kali sehari. Untuk apa? Agar kita istiqomah terus sampai akhir hayat kita di jalan Allah. InsyaAllah ahad depan kita mengunjungi Masjid Nurul Huda. Ya, Imam Ciknya ada di sini, Ustaz Fahmi, Dr. Fahmi. Nurul Huda, dan malam Jumatnya kita diundang ke Masjid Tengku Dilam Jabat.
ya, zikir doa, sekalian kita diundang makan di sana, makan malam. Mari sama-sama kita saling memaafkan bersama guru-guru kita. Ya, pesan dari Ustaz Fahmi tadi, tolong ketika saling maafkan lihat wajah. Lihat wajah, tersenyumlah, ikhlaslah. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni di antara kita. Ustaz Muhammad Salam